Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rozak. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi. Saya ingin menyampaikan sedikit testimoni saya setelah mengikuti kegiatan workshop OBE ini ya, yang difasilitasi dari teman-teman Poli Batam. Yang pertama dari sisi fasilitator, jadi para pemateri, saya sangat terkesan dengan cara penyampaiannya yang begitu komunikatif dan interaktif. Di samping itu kita juga dibagi menjadi grup per program studi dan didampingi oleh satu fasilitator. Jadi cukup membantu kami dalam memahami setiap materi yang disampaikan beserta dengan project activity yang diberikan. Terus kemudian dari sisi materi, nah di sisi materi ini kami selaku pengajar atau dosen di sini, kami jadi lebih memahami terkait dengan goals yang ingin kita capai ketika kita mengajar untuk para mahasiswa. Kira-kira ketika mereka lulus itu profil seperti apa yang harusnya kita bentuk untuk mereka. Kami juga tercerahkan bagaimana kami harus bisa membuat sebuah goals yang kemudian relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi mungkin kami dulu berpikir bahwa anak-anak perlu dibekali dengan kompetensi. Kalau kita pahami kompetensi itu kan ada 3 aspek, attitude, skill, sama knowledge. Dan mungkin kami dulu lebih fokus ke gimana anak-anak punya knowledge, kemudian juga skill. Namun kadang kami agak melupakan terkait attitude. Padahal ada informasi yang sangat luar biasa lah saya dapatkan dari pemateri bahwa ternyata survei yang dilakukan itu anak-anak istilahnya mahasiswa ketika bekerja ke stakeholder itu, dari stakeholder itu lebih secara prioritas itu mengutamakan attitude. Nah, ini juga menjadi PR bagi kami bagaimana kami memberikan sebuah perkuliahan, pembelajaran yang kemudian bisa membentuk knowledge, membentuk skill sekaligus attitude yang kemudian sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan di ketika mereka akan bekerja. Dan kemudian kesan saya juga untuk ini dari teman-teman Poli Batam untuk penyampaian materinya. Jadi kontekstual juga, istilahnya kayak contoh-contoh yang diberikan, kemudian analogi dan analogi yang diberikan itu cukup bisa membantu kami untuk memahami apa yang semestinya kami lakukan sebagai seorang pengajar yang kemudian akan memproses atau kemudian membentuk para mahasiswa nanti agar profil lulusan ketika mereka lulus itu sesuai yang dibutuhkan di masyarakat atau di industri. Mungkin seperti itu untuk kesan dari saya. Sukses terus untuk Poli Batam. Perkenalkan, nama saya Tio dari program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Yang pertama pastinya workshop ini memberikan pemahaman terhadap kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE, dan juga komunikasi antara narasumber dan peserta workshop ini sangat komunikatif dan memberikan banyak sekali pertukaran ide serta banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Lalu untuk pesannya, yang pertama kita berterima kasih sudah terlaksana workshop pelatihan kurikulum berbasis OBE. Harapannya dapat terjalin koneksi antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD dengan Politeknik Negeri Batam yang pastinya akan membantu kemajuan institusi tersebut. Perkenalkan, saya Umar Bima Muharram dari Prodi Sarjana Terapan Transportasi Darat STTD. Workshop ini sangat bermanfaat, banyak pengetahuan baru terutama tentang kurikulum. Workshop ini juga sangat memotivasi terutama saya dan para dosen lainnya untuk membangun sebuah program studi agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Koto, saya dari Prodi Manajemen Transportasi Jalan. Saya sangat berterima kasih bisa mengikuti workshop kurikulum ini. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, terutama tentang penyusunan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Diskusi dengan narasumber dan rekan-rekan sangat memperkaya wawasan saya. Semoga nanti ilmu dari workshop ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Yang Bapak Ibu sudah punya itu kan pasti dari hasil analisis Bapak Ibu ya, analisis konsideran kalau dalam bahasa Permendikbud 3. Ada hal-hal yang menjadi consider, menjadi pertimbangan. Kenapa kemudian capaian pembelajarannya seperti ini, termasuk perubahannya. Perubahan itu berarti bagaimana caranya mahasiswa kita, lulusan kita nanti itu siap kerja, siap usaha. Kemudian kalau di sini mungkin masuk ke regulator Bapak Ibu ya, bisa ke dinas misalnya.
input, outputnya bagus, yang feedback ini bagus. Ketika kita ditanya resep, bagaimana resepnya ini di dalam kok bisa menghasilkan anak-anak yang punya knowledge, punya attitude, dan punya skills yang bagus. Alhamdulillah.